Apa, Bung? Kan terakhir Anda akhirnya mengalami pengalaman berdebat tolol dengan netizen. Aku tuh nggak ada tujuan berdebat loh. Sumpah. Itu memang apa ya, bercandaanku sama suami gitu. Kayak, apaan sih orang ini ngomel mulu. Terus kayak kesannya tuh, wah begini. Terus kan dia mau ngurang-ngurangin followers nih. Ya memang aku tujuannya kayak, ya udah guys, unfollow aja nih orang ngomel-ngomel gitu kan. Tapi ternyata awal-awal tuh kayak ya udah sih yang respon komentar aku karena sama dia dipin kan, jadi kayak yang respon komentar aku ketawa-ketawa, ya udah aku ketawa-tawa mah mereka ngerti lah gitu kalau aku itu istrinya Adit gitu, jadi jadi ketawain aja gitu kan, emang tujuannya bercanda guys. Tapi gimana perasaanmu ketemu orang-orang yang edukasinya rendah? Lucu banget. Sumpah lucu banget. Jadi saya tidak ada intensi apa namanya hate comment ataupun merespon dengan cara yang istilahnya oh ini dianggap serius nih sama mbaknya, enggak sama sekali. Semua itu kesannya di saya adalah bercanda ya. Tapi konten yang itu ya menurutku adalah salah satu konten yang berhasil menurutku. Karena respon orang-orang itu positif. Lalu pesanku mengenai pendidikan itu tersampaikan dengan baik. Kalau kita lihat lagi kontennya kan sebenarnya konten itu ngomongin Ya. kita tuh gagal nih ngasih tahu pemahaman orang terhadap konteks matematika di kehidupan sehari-hari itu gagal. Sampai akhirnya mereka tuh nggak ngerti penelitian itu apa, kuantitatif itu apa. Akhirnya pemerintah kita pun juga nggak terbiasa ngambil keputusan berdasarkan data, karena kita sebagai masyarakat juga nggak terbiasa ngelihat data. Ya, karena kan mereka bergerak berdasarkan proyek. Itu lucu sih, itu komentar itu anjing sih, lucu banget sih. Itu mereka bergerak berdasarkan proyek. Coba ya, kalau misalnya Menteri Pendidikan deh, karena aku adalah orang pendidikan, gitu. Menteri Pendidikan setiap 5 tahun sekali mereka menggodok kurikulum, misalnya kan mereka punya jabatan selama 5 tahun nih. Mereka menggodok kurikulum setahun, gitu. Kemudian disosialisasikan, nggak mungkin satu Indonesia disosialisasikan sebulan jadi. 1 tahun sosialisasi. Dicoba diterapkan tahun berikutnya ada evaluasi, istilahnya refleksi lah atau kayak guru-guru mempelajari itu setahun gitu untuk menerapkan gitu, terus baru diterapkan, dan juga tahun kelima itu biasanya kita baru mantep nih, mulai terbiasa, mulai ngerti polanya, dan akhirnya kita tahu arahnya kemana nih kurikulumnya. Lalu ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti kurikulum. Tapi itu masalah yang selalu terjadi kan sebenarnya. Itu masalah yang selalu terjadi. Jadi akhirnya di dunia pendidikan tuh nggak ada mateng-matengnya gitu. Itulah kenapa sebenarnya aku tuh suka sama Anies Baswedan pas dia ngejabat jadi menteri. Kenapa? Karena nggak ganti kurikulum, Mbak. Iya. Dia itu nggak ganti kurikulum, bahkan dia tuh nge-hold kurikulum 2013. Iya. Dia nge-hold kurikulum 2013, dan dia yang bilang, ayo kita evaluasi dulu. Betul. Dan yang diperbaiki sama dia cuman kontennya. Iya. Konten dalam bukunya itu memang ada revisi gitu. Cuman ini 2013 yang bukunya revisian gitu. Itu doang. Tapi secara sistem enggak diubah sama sekali. Betul. Yang mana to be fair, ganti-ganti sistem itu juga enggak ngefek. Enggak ngefek. Tetap tolol. Sebenarnya kan kita mengadaptasi ya. Namanya mengadaptasi, istilahnya dari mana gitu. Tapi apakah itu sesuai dengan identitas atau cocok dengan tipe pelajar di sini gitu? Aku sih agak mulai sebel, walaupun aku ngajar bukan di sekolah yang full menerapkan kurikulum nasional. Dan aku ngajar juga tidak memakai kurikulum nasional. Tapi dengan keputusan-keputusan atau dengan sistem yang nggak jelas gini, mungkin ya nggak tahu sih ya bakal jadi seperti apa, karena ini baru nih. Mari kita pretelin isu-isu pendidikan yang kira-kira akan diluncurkan. Mari kita pretelin satu-satu. Pertama, dibalikinnya penjurusan di SMA. Boleh. SMA Merdeka kan sekarang bener-bener merdeka nih. Yang mana sebenarnya aku berharap I wish I had that curriculum.
Dengan Ya. gitu, aku bisa ngambil matematika, fisika, sejarah dan ekonomi atau sosiologi. Jadi aku nggak perlu ngambil biologi dan kimia yang aku Yang tuh nggak nggak suka-suka suka. banget Iya, iya. gitu. Kamu ngerti lah aku sampai hari ini yang ku bacotin ya kalau ngomongin sosiologi, ngomongin sejarah. Nggak ada biologinya, Aku nggak nggak- ada kimianya. Aku tolol biologi dan emang nggak interest ke sana. Tapi aku kalau ngelihat fisika, karena itu penerapan matematika secara langsung ya, jadi happy gitu kan. Basicku juga matematika ya, aku Yeah. suka tuh matematika. So I wish I had This curriculum. Tapi nggak apa-apa, dulu aku juga akhirnya menemukan jalanku sendiri. Akhirnya aku Ya. sekarang lebih nggak setuju kalau SMA dibalikin IPA IPS. Jadi mundur nggak sih? Dibilang satu kemunduran. Aku sih nggak bilang ini mundur ya, tapi kan balik lagi gini. Kalau kamu ngasih sebuah perubahan, ini kan aku bahas di kontenku juga. Kalau kamu memutuskan sesuatu yang berubah secara nasional nih, udah ada risetnya belum? Gampangannya gini deh, kan kemarin kita juga penerapan kurikulum ya. Ini kan dulu ada yang 13, ada masa di mana kita tuh transisi kan, ada sekolah-sekolah yang masih 13, ada sekolah-sekolah yang udah merdeka gini. Nah, sekolah-sekolah ini kan sebenarnya tidak sengaja menjadi grup A dan grup B. Ya. Ya kan? Yang satu tetap, yang satu dikasih treatment kurikulum baru. Ngefek nggak? Emang mereka punya datanya? Wah, lah ya itu makanya. Iya, makanya karena mereka, aku nggak tahu sih mereka mengadakan evaluasi atau enggak. Mereka istilahnya dengan masa transisi percobaan itu, apakah mereka benar-benar menjadikan itu sebagai perbandingan mana yang lebih efektif, mana yang lebih baik atau tidak gitu. Tapi atau itu memang ya udah memang transisi aja, kita akan pakai merdeka karena sebagai pride atau ego dari Menteri Pendidikannya dengan semua orang yang menyusun kurikulum merdeka jadi harus gitu. Nah ini tuh menurutku ya kebijakan ngeganti kurikulum ini, aku nggak apa-apa kamu ganti kurikulum asal datanya ada. Proven memang better gitu. Indonesia itu kan punya banyak sekali lab school milik kampus-kampus. Jadi gunakan lab school ini sebagai labmu, maksimalkan lab school ini sebagai lab. Ya udah, tempatmu eksperimen di lab school ini. Jadi lab school milik kampus negeri ini loh. Jadi sebelum diterapkan ke balik lagi nih penjurusan ya, coba deh di lab school yang A dibalikin tuh IPA IPS bahasa. Di lab school yang B ya kan diterapin yang mereka akan memilih pelajaran apa yang mau mereka pelajari. Iya, coba aja dulu gimana. Nah, kita tes apakah dengan kayak gini anak-anak bisa lebih ketemu sama passionnya, kayak apakah anak-anak yang di sekolah A sebenarnya kan tujuannya tingkat masuk ke universitasnya tuh berapa persen atau skor matematikanya berapa. Ada banyak sekali indikator yang bisa dipakai. Termasuk juga kesejahteraan keluarganya, termasuk juga minat belajar mereka juga bisa diukur. Jadi banyak hal yang bisa diukur, tapi ada nggak penelitiannya? Sebenarnya kan mereka SMA juga persiapan buat kuliah kan. Betul. Ngukurnya tuh kira-kira kalau misalnya yang pakai ini mereka kemampuannya istilahnya dalam mengikuti, karena SMA dan kuliah itu kan salah satu perbedaan yang besar dalam pendidikan, ya kan. Di SMA tuh kita masih benar-benar yang kayak dibimbing, ada ini. Sedangkan kuliah itu benar-benar kamu semester ini mau belajar apa, ngambil apa, kemudian kamu yang nentuin, istilahnya ngambil slot di dosen yang mana, gitu-gitu kan. Mereka yang nentuin, terus bentuk tugasnya sudah berbeda, bentuk ujiannya pun berbeda. Nah, ketika mereka di SMA dengan penjurusan ataupun dengan minat mereka, harusnya kan mereka tuh udah punya gambaran nih apa yang mereka sukai, akhirnya itu kan akan inline nggak sama jurusannya. Kalau itu inline gitu, bisa support nggak, jadi mereka survive nggak di kuliah gitu. Kalau aku sih ngukurnya sederhana aja. Anggap aja ada sekolah yang treatmentnya A, sekolah treatmentnya B tadi ya. Nah, masing-masing ini kita lihat. Misalnya yang sekolah A nih yang masih IPA IPS nih,
berapa persen anak-anak IPA yang ngambil jurusan IPA, berapa persen anak IPS yang ngambil jurusan IPS. Dah, di sini juga sama. Udah ada ini nih, udah ada penggolongannya ya. Berapa persen anak-anak yang ngambil fisika beneran ngambil fisika, berapa persen anaknya ngambil matematika beneran dapat matematika. Persentasenya gede mana nih? Kalau misalnya ternyata nih penjurusan di SMA sama jurusan mereka di kuliah nggak punya korelasi, berarti ini tuh nggak penting. Berarti nggak usah ada penjurusan. Nggak usah ada penjurusan. Udah, mereka belajar aja gitu. Nggak ada korelasinya kok. Iya. Ya kan, istilahnya atau kamu nggak ada penjurusan sekalian atau ya mau dijurusin atau mau yang merdeka juga nggak masalah. Gitu. Itu nggak ada korelasinya. Ya, itu satu tuh mas kasusnya. Yang kedua, ujian nasional diganti dengan, istilahnya ujian nasional seolah-olah seperti ujian nasional akan digantikan dengan namanya TKA. Sebelum TKA, dulu kan ada ya program di mana beberapa anak itu dipilih untuk dikasih ujian untuk sebagai standar nih sekolah-sekolah udah sama atau belum sih? Tahu nggak sih? Itu apa namanya? Asesmen nasional. Kalau nggak salah apa asesmen nasional. Tapi kamu pernah dapat itu juga kan kamu ya? Ya anak-anakku sih. Ya aku kan selalu ngajar kelas 6. Iya. Yang dapat kelas 5, nggak kelas 6. Oh, tapi di sekolahmu yang sekarang dapat juga? Ada. Nah, itu kan sebenarnya idenya kayak skor PISA aja gitu. Anak-anak diambil sampelnya, terus dilihat apakah secara nasional udah rata atau belum, gitu kan? Nah, tapi tujuannya itu buat ini adalah ranking sekolah juga tau? Loh, iya, tapi kan goalnya sebenarnya meratakan pendidikan. Ya. Aku nggak tahu ya, karena kan sekolahmu termasuk sekolah yang sebenarnya tidak perlu diratakan. Nah, berarti ini akan hilang nih, asesmen nasionalnya akan hilang. Wah, itu nggak tahu. Berarti belum tentu. Berarti bisa jadi ada itu tetap ada TKA. Tapi TKA ini tujuannya adalah untuk mereka masuk ke jenjang yang berikutnya kan? Iya, jadi TKA tidak akan digunakan untuk menentukan kelulusan yang aku baca ya. Tetapi TKA bisa digunakan untuk sebagai tolak ukur kamu masuk ke perguruan tinggi kalau SMA. Atau ke jenjang selanjutnya kalau yang SD SMP. Berarti nanti SD kelas 6 juga ada TKA? Ini masalahku sama ujian nasional. Ketika kita nonton Mas Abdur, pahlawan perutan jasa, kita kan pulang kayak, anjing iya kayaknya UN penting ya. Tapi pas aku telaah lagi, aku renungkan lagi selama berapa minggu, kebijakan UN ini berbahaya. Kenapa? Karena gini, anggaplah ya kita mau UN-nya seketat itu. Gini, kita asumsikan UN hanya works kalau benar-benar ketat. As in kayak nggak ada yang nyontek, terus kalau emang nggak lulus ya jangan lulus. Ya, itu baru tujuan UN sebagai asesmen terakhir siswa, baru bener tuh. Baru TKA. TKA kan tidak menentukan kelulusan. Tapi kalau misalnya mereka nggak, oke lah, anggaplah kelas 12 lulus tapi TKA-nya jelek. Mereka tetap lulus, tapi mereka nggak bisa masuk kampus. Kampus yang bagus. Berarti kita mau melihat kebodohan. Jadi anak-anak yang bodoh masuk ke kampus-kampus jelek yang tidak akan membuat mereka belajar apa-apa. Itu dia. Jadinya kan tetap membingungkan, nggak membingungkan, tetap juga merugikan gitu. Padahal ya kan, kadang-kadang anak-anak yang di SMA tidak terlalu bersinar, bisa jadi di kampus tobat. Enggak juga tobat gitu, tapi memang cara belajarnya dia bukan yang begitu gitu. Atau ketika di kampus dia akhirnya fokus tenaganya ke satu mata pelajaran yang memang dia suka. Nah, dia udah ada di jurusan yang memang dia suka. Misalnya kan kalau SMA gitu-gitu, tolak ukur yang biasa diujikan adalah pelajaran-pelajaran yang science, bahasa gitu-gitulah. Sedangkan minatnya dia ke art, dia masuk kuliah di art, ternyata dia excellence-nya di situ ya gimana? Gitu. Emang kalau dia aku sebenarnya adalah cocoknya di seni teater gitu. Ya kan? Atau ada pelukis. Sesimpel bahasa Jepang. Ya. Bahasa Jepang itu kan
tidak menjadi ujian nasional, tapi kalau memang kamu kampusnya pengennya ke bahasa Betul. Jepang, Ya kalau defaultnya udah begini mau gimana? Dia kan kalau diajak ngobrol gini. disuruh ngitung susah, ya pasti bingung. Kalau ditanya kayak gimana? Ano? Anjing. Malah. Aduh anjing. Nah udah itu TKA ya. Ya, aku masih kebayang begini lagi. TKA tuh akhirnya kan jadi apa ya? Sesuatu mungkin bisa jadi momok seperti UN, pikiran orang-orang. Tapi di sisi lain juga gunanya nggak penting-penting banget gitu. Terakhir nih, ya kan? Ini baru-baru ini tuh aku agak tergelitik dengan Indonesia budaya nyontek gitu. Lalu dari Kementerian Pendidikan gitu merespon dengan ya kita akan mencari solusi untuk supaya anak-anak mengatasi budaya nyontek ini. Nah, sebenarnya itu satu hal yang gampang gitu, nggak perlu sampai Menteri Pendidikan mencarikan sistem, bikin aturan baru lagi, ngapa-ngapain gitu. Satu hal yang mudah tau, hapuskan budaya menghafal dalam pendidikan Indonesia. Itu bukan satu hal yang mudah, itu satu hal yang sulit itu. Itu kan. Tapi kan istilahnya kita tuh bisa melakukan hal itu gitu loh. Satu, menghafal itu skill yang sangat rendah. Betul. Ya kan? Kalau di taksonomi Bloom itu dia baru C1. Ya kan, dia di paling rendah. Sedangkan dalam kehidupan ya kan kita tuh bisa analisis paling enggak. Untuk level mengerti aja. Jadi kan menghafal, mengerti. Mengerti itu kan juga C2 kan? C2. Baru di atasnya nih, baru yang bawah itu mengerti. Kita aja belum banyak anak-anak kita yang mengerti itu belum banyak. Jangan kan nanti mau mengevaluasi, ntar dulu, mencipta, ntar dulu. Menganalisis juga. Mengerti aja belum loh menganalisis. Nah, jadi itu gitu loh. Masalahnya gini Des, kampus-kampus pendidikan itu tidak luput mengajarkan taksonomi Bloom. Tapi pada penerapannya di sekolah, taksonomi Bloom itu seakan-akan hilang. Ya. Kita ngomongin sekolah yang kurs ya, sekolah-sekolah yang ya sekolah-sekolah pemerintah lah. Karena apa? Karena ya nyari gampang gitu. Nanti kalau nggak ada di buku ditanyain, iya anaknya bingung. Nanti orang tua nanya belajarnya dari mana gitu. Karena apa? Karena dari dulu ya di budayanya adalah budaya menghafal. Sedangkan ya kan, hal yang lebih penting daripada menghafal bagi orang-orang adalah skill. Kita belajar bertahun-tahun itu kita sedang mengasah sebuah skill. Di kehidupan kita ya kan, setiap hari yang kita gunakan adalah skill, bukan teori. Contoh, ya kan, kalau misalnya dari anak SD kita ajarkan untuk skill menganalisis. Kita jangan biasakan memberikan pertanyaan yang jawabannya udah terpatok. Tapi kita kasih kasus yang kontekstual, ya kan, sederhana aja. Misalnya kita belajar apa sih? Kita belajar tentang lingkungan, mengidentifikasi benda hidup dan tak hidup. Kita kasih cerita nih, sedang jalan-jalan seperti apa, mereka menganalisis apa saja benda hidup dan tak hidup. Dengan cara begitu, ya kan, skill observasi, ya kan, itu akan diasah. Jadi di kehidupan sehari-hari, ternyata kita bisa kok observasi, karena ketika kita gede pun, ketika kita sudah dewasa, kita juga butuh tuh skill observasi. Ya kan, selain itu semakin tinggi menurut aku skill yang dibutuhkan adalah skill bagaimana kamu membuat argumen dengan logis. Jadi berikanlah masalah gitu kepada anak-anak supaya mereka bisa mengemukakan pendapat. Anak-anak Indonesia cenderung mereka takut berpendapat karena kalau salah tidak sesuai buku dimarahin, ya kan? Tapi istilahnya kita mengajarkan mereka, kalau mereka nggak pernah dikasih kesempatan buat salah, mereka nggak akan pernah belajar. Satu, mereka tidak akan pernah belajar bagaimana cara berargumen, bagaimana cara kamu mensupport argumen. Jadi itu adalah skill yang akhirnya kan sampai gede kita akan pakai kan. Dan selain itu,
itu akan menjadi solusi. Anak-anak nggak perlu nyontek. Kenapa? Karena kamu loh punya pikiran kamu sendiri, ya kan? Tapi memang masalahnya adalah guru akan lebih repot dalam menilai, ya kan? Scoringnya akan lebih repot. Kenapa? Karena kamu harus bisa, oh ini standarnya apa, kita mau kasih skor. Guru repot ini akan teratasi kalau guru-guru beneran dikasih gaji yang layak dan jam kerja yang layak. Ini udah masalah lain lagi. Ya, tapi kan istilahnya itu sebenarnya tentang nyontek tuh bisa dihindari. Kalau aku, berarti kan kamu pengennya anak-anak punya critical thinking gitu kan, dan nggak ngafal. Aku pernah ngobrol ini sama Hamzah. Kami sepakat bahwa sebenarnya core-nya kalau kita mau tackle di keluarga ya, adalah membiasakan anak-anak untuk bertanya. Ngerti ya? Ketika anak-anak sudah terbiasa untuk bertanya, maka mereka tidak akan mau menerima apapun begitu saja. Sebenarnya kan ngafalin kan itu, menerima oh ini ya udah aku hafalin ya gitu. Tapi mereka harus dibiasakan untuk bertanya sehingga dia punya konteks lebih terhadap apa yang dia hafalkan. Kalau anak-anak nggak terbiasa untuk bertanya, kita yang nanya gitu. Itulah kenapa kalau aku ngajar, kemudian aku ngajar di materi yang susah ya di SMA ya. Anak-anak kalau misalnya udah ngerti, pertanyaan pertamaku ke anak-anak adalah kenapa kok bisa gitu? Jadi mereka harus berpikir ulang, tadi itu kenapa ya? Kenapa prosesku otomatis seperti itu ya? Itu kan namanya mereka sedang menjelaskan, mereka sedang berargumen kan? Betul, tapi membiasakan dirinya itu dengan cara bertanya. Startnya dari di keluarga mereka harus dibiasakan untuk bertanya. Masalahnya waktu untuk bertanya itu adalah ketika toddler. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, itu mereka akan banyak pertanyaan. Betul. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat parents terdengar sepele, tapi sama anak itu kan biasa dikejar terus tuh, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Orang tuanya yang bosan dan capek. Akhirnya dibilang, udah sih nggak usah nanya-nanya gitu. Dari situ, akhirnya jadi mindset nggak mau nanya. Kalau nggak orang tua zaman sekarang, anaknya banyak nanya, kamu nonton aja. Iya. Jadi ya hidup pendidikan Indonesia. Aku cok closingnya aneh banget.